Oke, halo semuanya. Kembali lagi ke pelajaran fisika bersama dengan saya, Albertus Nugroho. Saya adalah guru fisika di SMA Dominikus Wonosari. Kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup penting untuk teman-teman yang masih SMA, namanya adalah radiasi benda hitam. Nanti kita akan melakukan percobaan, namun percobaan ini nanti akan kita lakukan secara online, yaitu melalui laboratorium online, namanya adalah PET simulation. Nah, di sini nanti kita coba akan menemukan hukum pergeseran Wien melalui laboratorium PET simulation. Nah, sebelum kita mulai, saya coba akan menjelaskan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Yang pertama adalah judul kegiatan. Jadi kegiatan kita adalah menemukan pola pergeseran Wien melalui laboratorium maya atau nanti kita akan menggunakan PET simulation. Kemudian untuk topiknya itu adalah radiasi benda hitam. Nah, tujuannya yang pertama tentu peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara suhu mutlak benda dengan panjang gelombang intensitas maksimum melalui pengamatan simulasi. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan hukum pergeseran Wien berdasarkan analisis data pola grafik spektrum benda hitam. Oke, untuk teori singkatnya nanti teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa menambahkan dari sumber yang kredibel yang lain begitu. Kemudian untuk alat dan bahan yang pertama adalah laptop dan juga smartphone. Kemudian yang kedua adalah koneksi internet. Kemudian yang ketiga eh, tautan simulasi PET interactive simulation atau nanti kita akan memilih di bagian black body spectrum. Oke, nanti teman-teman juga bisa mengeklik di bagian ini, nanti akan langsung tertuju ke aplikasinya, begitu. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah tentu teman-teman membuka tautan. Kemudian yang kedua adalah mengatur gitu ya. Nanti kita akan mengatur mulai dari grab value, label, dan juga intensity. Kemudian nanti kita akan coba untuk mengatur suhunya dengan cara teman-teman nanti memperhatikan gambar termometer di bagian sisi kanan. Kemudian nanti kita akan mengamati kurva spektrum yang muncul. Kemudian nanti membaca nilai panjang gelombang. Kemudian nanti kita akan mengulangi langkah 3 sampai ke 5 dengan cara menaikkan suhunya secara bertahap. Jadi mulai dari 3.000, 4.000, 5.000 dan yang terakhir adalah 5.500 gitu. Oke, kemudian nanti kita juga akan mengamati perubahan warna bintang atau benda yang ditunjukkan pada bagian atas grafik setiap kali suhu dinaikkan. Oke. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk menuliskan data hasil pengamatannya di tabel berikut gitu ya. Jadi untuk percobaan pertama dengan suhu 3000 Kelvin, nanti panjang gelombangnya berapa, kemudian keterangan warna tampaknya apa. Dan seterusnya sampai di percobaan keempat. Oke, kemudian nanti teman-teman juga diminta untuk menginterpretasikan data. Nanti seperti ini untuk interpretasinya. Kemudian menganalisis data. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan begitu. Oke, saya kira ini sudah cukup untuk LKPD-nya. Kemudian saya coba masuk ke materinya gitu ya. Jadi sebelum nanti kita percobaan, saya coba akan menjelaskan dulu untuk materinya. Yang pertama adalah kita mulai dari sebuah fenomena. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah fenomena besi panas, jadi ada besi, kemudian besi itu dipanaskan gitu ya, kemudian besinya ditempa. Nah, itu biasanya akan mengalami perubahan warna selain perubahan bentuk gitu ya. Nah, yang pertama adalah suhu rendah. Ini warnanya adalah merah redup. Kemudian kalau suhu sedang itu warnanya adalah orange.
Nah, kalau suhunya tinggi itu justru warnanya putih kebiruan gitu ya. Kadang kita sering salah paham gitu. Oh, kalau semakin merah itu semakin panas gitu. Ternyata berdasarkan teori dari radiasi benda hitam, justru yang suhunya tinggi itu adalah warnanya putih sampai ke kebiruan begitu. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan melakukan penyelidikan tentang apakah ada rumus matematika yang mengatur perubahan warna ini. Jadi nanti kalau seumpama dari suhu rendah ke suhu tinggi itu kira-kira bisa dihitung dengan rumus matematika atau tidak kayak gitu. Nanti teman-teman bisa menghitungnya. Oke, kemudian nanti kita akan menggunakan laboratorium maya atau laboratorium online gitu ya, namanya adalah PET, PET simulation. Nah, di sini nanti gambarnya seperti ini, kemudian ada eh, dua variabel, variabel ada tiga variabel gitu ya, variabel sumbu Y itu untuk intensitas, kemudian sumbu X itu untuk panjang gelombang dan juga nanti ada termometer di sini. Ini adalah termometer, nanti fungsinya adalah untuk mengukur suhu gitu ya. Jadi nanti kita akan mengubah-ubah suhunya. Oke. Kemudian untuk langkah pengambilan datanya ini hampir sama dengan LKPD tadi. Jadi nanti yang pertama adalah kita melakukan set suhu dulu gitu ya, mulai dari 300K, eh, 3000 Kelvin, maaf. Kemudian 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, kemudian yang terakhir nanti adalah 5500 Kelvin gitu. Kemudian nanti langkah keduanya adalah kita mengamati titik puncaknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu nanti adalah mencatat nilai lambdanya atau lambda maksimumnya yang tertera di puncak grafik begitu. Oke, kemudian ini contohnya nanti teman-teman bisa menuliskan seperti ini untuk data hasil percobaannya. Kemudian mencari konstantannya juga sama. Oke, kemudian nanti sesuai dengan tujuan, jadi nanti kita akan mencari nilai dari pergeseran wind. Rumusnya seperti ini, X max dikalikan dengan suhu sama dengan C, gitu ya. Oke, kemudian tadi juga disampaikan ternyata justru yang berwarna biru, putih sampai kebiruan itu ternyata sangat panas gitu, karena suhunya mencapai 1200 Kelvin gitu. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa mengerjakan beberapa contoh soal di sini. Oke, mungkin kita langsung saja ke percobaan. Kita akan mencoba dengan menggunakan pet. Nah, langkah pertamanya teman-teman bisa menggunakan eh, browser apapun, tapi di sini saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman bisa menuliskan pet Colorado, bisa pet Colorado atau pet simulation. Itu sebenarnya sama saja gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah tertampil, teman-teman bisa klik bagian atas. Oke, kemudian langkah selanjutnya pilih yang fisik atau fisika. Oke, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah sampai menemukan black body spectrum di bagian ini ya. Ini silahkan diklik. Oke, oke, tampilannya seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita atur terlebih dahulu? Yang pertama, teman-teman bisa centang di bagian grab value, kemudian label, kemudian juga intensity. Oke. Kemudian tadi saya coba akan mengenalkan dulu fitur-fiturnya. Di sini adalah termometernya. Jadi nanti kita bisa mengubah-ubah suhunya
Kemudian tadi di bagian X ya ini sumbu X ini adalah panjang gelombangnya. Kemudian yang ke atas ya, itu adalah intensitasnya begitu. Oke, kemudian sesuai dengan langkah pertama tadi kita akan mencoba dari suhu 3000 Kelvin terlebih dahulu untuk angkanya teman-teman bisa lihat di sini. Ini kalau kita ubah-ubah maka yang berwarna kuning ini juga akan berubah angkanya. Oke, kita akan mulai dari suhu 3000. Oke, di suhu 3000 ini panjang gelombangnya itu adalah 0,966. Kemudian intensitasnya itu 3,13. Oke, kita coba cek dulu ya. Oke, nanti langkah selanjutnya hasil ini teman-teman bisa tulis di bagian sini untuk panjang gelombangnya. Tadi panjang gelombangnya adalah 0,966. Untuk yang suhunya adalah 3000 Kelvin. Kemudian kita lanjutkan ke suhu 4000 Kelvin. Oke, untuk yang suhu 4000 Kelvin di sini panjang gelombangnya adalah 0,724. Teman-teman bisa tulis di sini 7,24. Kemudian untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan sendiri gitu ya. Oke, nanti kalau sudah kemudian jangan lupa untuk diinterpretasikan ke sini ke dalam jawaban ini, kemudian juga nanti dilakukan analisis data. Nah, analisis data ini nanti untuk mengetahui atau untuk membuktikan hubungan matematisnya. Oke. Oke, mungkin begitu teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas labnya. Kemudian nanti silahkan dieksplor untuk eh, poin-poin penting yang lain. Begitu. Oke, terima kasih semuanya.